Dan kami ajak Anda, saudara, memantau pelaksanaan pantauan hilal di 3 titik di Indonesia Timur. Ada Flora Batlayeri dari Sorong, Papua Barat Daya. Lalu di Indonesia Tengah ada Iskandar Amir Dahlan dari IKN Kalimantan Timur. Dan dari Indonesia bagian Barat ada jurnalis Kompas TV Rizka Devi dari Aceh Besar, Aceh. Kita akan ke Sorong terlebih dahulu. Ada Flora Batlayeri di sana. Flora, sejauh ini bagaimana persiapan pemantauan hilal di sana? Mengingat sebentar lagi ini akan masuk waktu maghrib ya, di sana sekitar pukul 17.38 waktu Indonesia Timur. Bagaimana, Flora? Ya, Radi dan juga saudara, persiapan pantauan hilal untuk penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah di Sorong, Papua Barat Daya. Sejauh ini persiapan sudah dilakukan sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dimulai dengan acara seremonial pembukaan pantauan hilal yang diawali dengan sambutan-sambutan. Kemudian nanti pada pukul 18:25 waktu Indonesia Timur barulah mulai dilakukan pemantauan hilal yang berlokasi di salah satu hotel di Sorong, Papua Barat Daya. Lokasi ini dipilih karena berdekatan langsung dengan kawasan pantai dan mempermudah proses pemantauan. Saudara, nantinya dalam pemantauan hilal kali ini dihadiri oleh Kementerian Agama, tim Rukyatul Hilal, BMKG, pemerintah daerah, Badan Kontak Majelis Taklim, Ormas, dan sejumlah stakeholder lainnya. Untuk saat ini cuaca di lokasi pemantauan terpantau cerah berawan, diharapkan dapat mempermudah proses pemantauan hilal. Saudara, tahun ini ada 2 lokasi pemantauan hilal untuk penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah. Yang pertama di kawasan hotel yang berdekatan langsung dengan kawasan pantai di Sorong, Papua Barat Daya. Kemudian kampus Tai Mahdi, Fakfak Provinsi Papua Barat, dengan menggunakan metode hijab dan metode Rukyatul Hilal. Berdasarkan pengalaman setiap tahunnya, nanti BMKG akan menggunakan 1 alat teropong dan alat perekam, di mana pemantauan ini akan langsung di live streamingkan sehingga bisa dilihat langsung oleh Kementerian Agama di pusat. Saudara dan juga Radi, berdasarkan prediksi sementara BMKG, potensi teramati tinggi hilal minus 2 derajat 6 menit 35,4 detik. Ya, baik. Tadi Anda sudah melaporkan cuaca cerah berawan di sana di Sorong, Papua Barat Daya, dan ada 2 lokasi pemantauan hilal. Kita akan tunggu juga nanti laporan lanjutan dari Anda, jurnalis Kompas TV Ece Dias dari Sorong, Papua Barat Daya. Kita sekarang ke IKN, ada Iskandar Amir Dahlan. Iskandar, ini pertama kalinya pemantauan hilal di Masjid IKN dilakukan. Bagaimana kondisinya sejauh ini? Baik, saudara. Untuk pertama kalinya tahun ini Ramadan 1447 Hijriah dilakukan pemantauan hilal di Masjid IKN dan di ASN 1 Ibu Kota Nusantara. Jadi pemantauan dilakukan di 2 titik berbeda, di mana titik pertama dilakukan di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara. Di Masjid Negara akan dilakukan rapat antara kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dan BMKG. Sementara di ASN, di rusun ASN 1 Ibu Kota Nusantara tersedia alat teropong milik BMKG Kota Balikpapan. Saat ini di Ibu Kota Nusantara cuaca masih cerah berawan. Pemantauan akan direncanakan dimulai pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kembali Anda ke studio. Ya, pemantauan dilakukan pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Ini ada perbedaan 1 jam dengan waktu Indonesia Barat di Jakarta. Dan tadi cuaca di sana sejauh ini
cerah berawan ya, sama kondisinya dengan yang terjadi di Sorong, Papua Barat Daya. Nanti juga kita akan perbaharui lagi informasi dari Anda Iskandar di IKN Kalimantan Timur. Nah, dari sana kita ke Aceh Besar, ada jurnalis Kompas TV Rizka Devi yang memantau pemantauan hilal di sana. Bagaimana pemantauan di Aceh Besar sejauh ini, Rizka? Ya, Radi dan juga saudara, ini dari ujung barat Indonesia, tepatnya di gedung Observatorium Teguh Cikuta Karang, di mana tempat saya melaporkan saat ini di Aceh Besar ataupun Lokma. Ini merupakan salah satu titik pemantauan hilal di Aceh. Sementara nantinya akan ada 6 titik lagi, yakni tersebar di Lokmawe, kemudian juga di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, kemudian juga di Semelu dan beberapa titik lainnya. Namun ini merupakan salah satu titik pemantauan yang memang hari ini menjadi fokus pemantauan gitu. Dan namun hingga saat ini untuk proses pemantauan ini belum dilakukan begitu, karena memang kalau informasi yang kami peroleh dari kepala perwakilan kantor Kemenak wilayah Provinsi Aceh ini menyebutkan bahwa memang saat ini untuk pemantauan hilal ini diganti atau diadakan acara edukasi begitu terkait dengan hilal. Namun tadi juga sempat terlihat bahwa ada mahasiswa, kemudian juga ada beberapa dari tim Kemenak ini yang sudah membawa teropong begitu untuk bisa memantau hilal. Dari informasi yang kami peroleh ini juga menyebutkan bahwa nanti setelah matahari terbenam, di sini nanti matahari akan terbenam sekitar pada pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Nantinya posisi hilal ini diperkirakan atau diprediksi ini masih berada di 0,97 derajat dengan elongasi 0,93 derajat. Sehingga kalau menurut dari informasi Kementerian Agama Provinsi Aceh ini juga menyebutkan bahwa dengan posisi seperti ini masih akan terus dilakukan pemantauan apakah nantinya akan terlihat begitu hilalnya atau tidak. Namun kita akan tetap menunggu keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia begitu, seperti apa keputusannya nanti 1 Ramadan akan jatuh pada hari apa. Sementara dari 6 titik pemantauan ini merupakan salah satu titik yang memang menjadi pusat pada hari ini. Dan kalau kita lihat kemudian beberapa antusiasme warga saat ini memang belum terlihat begitu, Radi, karena memang hari ini dilakukan edukasi begitu untuk menjelaskan bagaimana kemudian pemantauan hilal tersebut khususnya di wilayah Aceh Besar. Baik, Rizka Devi tadi kalau di Sorong Papua Barat Daya, lalu di IKN Cerah Berawan, sama halnya sepertinya ya. Kalau saya lihat di Aceh Besar juga Cerah Berawan, ini memudahkan tentu saja petugas yang memantau hilal di sana dengan alat-alat astronomi untuk melihat posisi hilal atau posisi bulan. Dan di sana ada 6 titik pemantauan dan alat-alat astronomi juga sudah dipasang di sana. Terima kasih Rizka Devi dari Aceh Besar Aceh, dan itu tadi dari paling barat Indonesia. Lalu di Indonesia Tengah ada Iskandar Amir Dahlan yang memantau dari IKN Kalimantan Timur, dan di paling timur Indonesia ada Ece Dias melaporkan dari Sorong, Papua